Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amira Julianti dari kelas 224D01 dengan nomor induk mahasiswa 22.811. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penanganan rapat yang baik dan benar. Penanganan rapat, pengertian dan tujuan rapat. Rapat adalah suatu alat komunikasi langsung antara pimpinan dan stafnya. Rapat memerlukan sekretaris yang terampil, yang merekam segala pembicaraan di dalamnya. Tugas utamanya adalah mempersiapkan dan merekam serta melaporkan kegiatan rapat tersebut. Tujuan pelaksanaan rapat adalah memecahkan masalah, menyampaikan informasi, mendorong peserta rapat untuk berpartisipasi pada masalah yang dikemukakan, menciptakan koordinasi yang baik. Perencanaan yang pertama yaitu melakukan perencanaan rapat. Perencanaan rapat yaitu merencanakan dan mempersiapkan suatu rapat agar dapat berjalan lancar. Bukanlah suatu pekerjaan yang mudah karena seorang sekretaris harus berhubungan dengan berbagai pihak dengan penyelenggaraan suatu rapat. Hal ini menjadi tanggung jawab sekretaris dalam persiapan penyelenggaraan rapat adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuat agenda rapat dan susunan acara rapat. 7 hal yang harus diperhatikan untuk membuat agenda rapat yang baik. Pertama, mencantumkan tanggal, tempat, waktu mulai dan waktu selesai. Yang kedua, mencantumkan 7 rapat, mengapa rapat diadakan dan apa yang akan dicapai dengan tidak lebih dari 2 kalimat. Yang ketiga, menyebutkan siapa saja yang perlu hadir dan tambahan informasi lainnya seperti asal organisasi atau jabatan dan pekerjaannya sehingga peserta bisa saling mengenal. Yang keempat, mendaftar topik yang akan dibahas dan urutannya. Yang kelima, mencantumkan perkiraan waktu dari masing-masing topik pembahasan. Yang keenam, menyebutkan bila ada bahan bacaan atau tugas yang harus diselesaikan para peserta sebelum rapat. Yang ketujuh, bahan dan informasi dapat dibagikan kepada setiap peserta rapat selambat-lambatnya seminggu sebelum rapat diadakan. Berikut ini salah satu contoh agenda rapat. Yang kedua, menentukan peserta rapat. Yang ketiga, membuat surat undangan rapat. Yang keempat, dalam membuat surat undangan rapat, ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat undangan sebagai berikut. Menggunakan tata bahasa yang baik dan benar, mengetahui permasalahan dan latar belakang penyusunan undangan, memahami aturan-aturan pembuatan surat. Undangan dibuat jauh hari sebelum rapat dimulai, minimal 3-7 hari sebelum pelaksanaan rapat. Hal ini berguna agar orang yang diundang rapat mempersiapkan terlebih dahulu segala keperluan yang berkaitan dengan undangan rapat. Undangan yang dibuat hendaklah memenuhi beberapa syarat, yaitu sebagai berikut. Menggunakan kop surat atau kepala surat, mencantumkan nomor surat undangan serta tanggal pembuatan, mencantumkan perihal undangan rapat, mencantumkan nama-nama orang yang diundang rapat, mencantumkan hari, tanggal, waktu, dan tempat rapat tersebut diselenggarakan. Ditandatangani oleh pejabat yang bertanggung jawab atas surat undangan tersebut. Kemudian yang keempat, ada membuat daftar hadir peserta rapat. Daftar hadir rapat biasanya terdiri dari 4 kolom, yaitu nomor, nama, jabatan atau instansi, dan tanda tangan. Yang kelima, mempersiapkan bahan rapat. Bahan-bahan rapat yang diperlukan sebagai berikut. Ada agenda rapat, notula atau hasil rapat yang lalu apabila rapat tersebut merupakan kelanjutan dari rapat sebelumnya. Kemudian ada bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam rapat, seperti makalah, laporan-laporan, dan sebagainya. Yang keenam, mempersiapkan peralatan dan perlengkapan rapat. Peralatan dan persiapan yang perlu dipersiapkan dalam rapat antara lain whiteboard, lengkap dengan spidol dan penghapus, kemudian flip chart, lengkap dengan spidolnya, kemudian LCD projector atau OHP, lengkap dengan layarnya, kemudian sound system lengkap dengan mikrofonnya, kemudian ada map atau tas yang dipergunakan untuk menempatkan bahan-bahan rapat, kemudian ada block note dengan ballpoint-nya, terus ada name tag untuk peserta, dan jangan lupa laptop atau komputernya. Yang ketujuh, mempersiapkan ruang rapat. Pengaturan tata ruang rapat yang baik sangat besar pengaruhnya terhadap keberhasilan dalam rapat. Hal-hal yang harus dipersiapkan sehubungan dengan pengaturan ruang rapat antara lain cahaya penerangan,
ventilasi udara, pengaturan tempat duduk. Kemudian tempat duduk ada gaya klasikal seperti kelas, terus ada gaya konferensi, gaya huruf U, gaya workshop. Nah, kemudian yang ke-8 akomodasi atau penginapan. Yang ke-9 transportasi. Kemudian yang ke-10 konsumsi atau snack. Konsumsi rapat berupa makanan ringan atau snack untuk peserta rapat harus dipersiapkan agar para peserta rapat merasa nyaman dalam mengikuti kegiatan rapat tersebut. Kemudian yang ke-7 kesehatan. Yang ke-8 pengecekan persiapan terakhir. Sebelum rapat dimulai atau pada H-1, sekretaris harus memeriksa segala persiapan untuk meyakinkan apakah segala sesuatunya telah siap untuk dipergunakan. Hal ini yang perlu diperiksa antara lain: 1. Apakah kursi telah cukup sesuai dengan jumlah peserta rapat? Yang kedua, apakah letak tempat duduk sesuai dengan fungsi dari setiap peserta rapat? Kemudian yang ketiga, apakah semua alat perlengkapan rapat telah tersedia dalam ruangan tersebut? Yang keempat, ada apakah bahan-bahan atau materi rapat yang digunakan dalam rapat telah disiapkan dalam satu map? Kemudian yang kelima, daftar hadir, agenda rapat, susunan acara,